Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Beda Juju akan ngebahas tentang posyandu dan kader. Apa itu posyandu dan juga apa itu kader kesehatan? Karena di Indonesia terdapat masalah tingginya kematian ibu dan balita, permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Oleh karena itu, terbentuklah kader kesehatan. Betapa pentingnya fungsi kader kesehatan karena menjadi tangan kanan kami para kesehatan. Karena kader kesehatan adalah orang yang memiliki kepedulian yang sangat luar biasa untuk pelayanan sosial dan bekerja sukarela untuk masyarakat. Tentang posyandu. Pengertian posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat. Manfaat dan kegiatan posyandu untuk 1. Ibu hamil memantau kesehatan ibu hamil, mendapatkan FE, mendapatkan vaksin TT dan kelas ibu hamil. 2. Untuk balita memantau tumbuh kembang, mendapatkan vitamin A, imunisasi kelas ibu balita. 3. Mendukung perilaku hidup sehat. 4. Mendukung pelayanan PUS atau KB. 5. Mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat, yaitu program TOGA. 6. Pencegahan dan penanggulangan diare dan pemberian oralit. Itu adalah tentang posyandu. Jadi kita diadakannya posyandu itu sangat sekali penting ya. Kita sebagai ibu balita atau sebagai ibu hamil untuk datang ke posyandu, karena di posyandu itu kita akan mendapatkan pelayanan secara gratis. Kegiatan apa saja sih di posyandu itu? Di posyandu itu ada tentang 5 meja atau meja 5. Meja 5 itu terdiri dari 1. Pendaftaran dilakukan oleh kader. 2. Penimbangan dilakukan oleh kader. 3. Pencatatan dilakukan oleh kader. 4. Penyuluhan dilakukan oleh kader. 5. Pelayanan kesehatan KB dilakukan oleh bidan atau kader kesehatan. Apabila KB seperti pil ataupun kondom bisa diberikan oleh kader, tapi kalau untuk suntik dan yang lainnya dilakukan oleh bidan. Misalkan imunisasi atau pemberian vitamin A biasanya di meja 5. Tidak semua yang ikut posyandu harus melewatin meja 5 karena hanya beberapa yang melewatin meja 5. Setelah kita tahu apa itu meja 5, ayo kita sebagai masyarakat yang baik yang ingin kesehatannya terpantau secara gratis, ayo datang ke posyandu, karena di posyandu itu kita mendapatkan beberapa pemeriksaan yang emang dilakukan secara gratis. Meja 1. Pendaftaran oleh kader. Di meja 1, ibu balita atau ibu hamil atau pasangan usia subur mendaftarkan dirinya. Balita, ibu, dan PUS pasangan usia subur hamil terdaftar di pendaftaran, mendapatkan buku KIA atau KMS yang belum mendapatkan, dan isi data balita ataupun ibu hamil dengan lengkap di meja pendaftaran. Siapkan secari kertas untuk penulisan berat badan, tinggi badan, dan lila. Siapkan buku registrasi PUS untuk mendapatkan penyuluhan dan imunisasi TT Catin atau mendapatkan KB. Di pendaftaran ini, ibu balita atau ibu hamil dan juga PUS melakukan pendaftaran dirinya untuk tercatat di buku registrasi.
Dan bagi para ibu kader yang ada di meja 1, menyiapkan buku registrasi untuk pencatatan pendaftaran. Di meja 2 adalah fungsinya untuk penimbangan. Penimbangan dilakukan oleh kader. Balita, persiapan alat timbangan Datkin, penimbangan balita. Masukkan balita ke dalam sarung timbangan dengan pakaian seminimal mungkin. Geser bandul sampai jarum tegak lurus. Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul. Geser, catat hasil penimbangan dengan benar di atas kertas dengan ons dan kg. Pengukuran lila pada balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur. Dilakukan pengukuran lila di meja 2. Di sini itu ibu balita atau ibu hamil melakukan penimbangan dan lanjutan, yaitu pengukuran lila untuk mengetahui keadaan gizi ibu hamil atau wanita usia subur dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Cara ukur lila ibu hamil dan wanita usia subur: 1. Tetapkan letak bahu, siku, tangan. Tetapkan titik tengah lengan atas. Caranya, rentangkan pita dari bahu ke arah siku. Tentukan tangan tengah lengan atas ibu. Misal 30 dibagi 2 menjadi 15. Lingkaran tengah pita tepat pada tengah tangan, lengan atau atas ibu. Bacalah skalanya. Jika masih berada di bagian merah dan ukuran kurang dari 23,5 cm, berarti ibu tergolong sangat kurus atau menderita kek. Menderita kek itu adalah kekurangan energi kronis. Jadi ibu harus mempersiapkan gizinya apabila si ibu ingin hamil atau sedang hamil. Di meja 3 yaitu pencatatan atau pengisian KMS oleh kader. Untuk balita, cek dan isi kurang identitas KMS bayi yang baru mendapatkan KMS. Mindahkan hasil penimbangan dari secari kertas. Letakkan titik berat badan, dibuat garis pertumbuhan anak. Hubungkan setiap titik berat badan lalu dengan badan bulan ini. Isi kolom ASI, imunisasi, dan vitamin apabila diberikan. Selain semua data dari buku ke buku SIP atau buku pencatatan manual di posyandu. Garis pertumbuhan dinilai pas di meja 3. Apakah si anak tumbuhnya dengan baik atau dia malah kurang? Lanjutan, pencatatan ibu hamil, hasil penimbangan dan pengukuran nilai ibu hamil dicatat dalam buku KIA dan registrasi ibu hamil atau SIP yang disediakan oleh posyandu. Untuk pus dan wus, hasil pengukuran lila wus dicatat dalam buku SIP. Jadi semua pencatatan dari mulai pencatatan pertumbuhan sampai pencatatan perkembangan kehamilan dicatat di buku register. Meja 4 yaitu untuk penyuluhan. Penyuluhan pun dilakukan oleh kader. Penyuluhan bisa dilakukan oleh perorangan atau dilakukan oleh kelompok. Apabila kebutuhannya adalah perorangan, maka berikanlah penyuluhan secara perorangan. Tapi apabila penyuluhan dibutuhkan oleh kelompok, maka dilakukanlah penyuluhan secara kelompok. Apabila ibu kader merasa kesulitan ketika memberikan penyuluhan, bisa meminta bantuan tim, bisa oleh kader lagi, atau meminta bantuan kepada ibu bidan yang melakukan posyandu. Materi penyuluhan lanjutan, penyuluhan untuk ibu balita. Perhatikan umur hasil penimbangan bulan ini tentang perkembangan dan pertumbuhan balita. Topik penyuluhan bagi balita bisa pemberian ASI, berarti untuk balita
di atas 6 bulan dan MPASI di atas 6 bulan, melanjutkan ASI sampai anak 2 tahun. Imunisasi lengkap, bahaya diare, bahaya infeksi saluran pernapasan, gejala demam, kelompok umur dari usia 0 sampai 5 tahun. Topik penyuluhan untuk ibu hamil, istirahat yang cukup, imunisasi tetanus, makan makanan bergizi, KB, tablet tambah darah, pengenalan dini anemia, ibu hamil kek, imunisasi, menyusui dini, kolostrum ASI, perawatan gigi dan mulut. Di meja 5, pelayanan meja 5 dilakukan oleh bidan atau kesehatan yang lain, bisa oleh gizi atau yang lainnya. Yaitu salah satu kegiatannya yaitu pemberian vitamin A biru untuk anak usia 6 sampai 11 bulan dan merah untuk 12 sampai 5 tahun. Dan pemberian FE ibu hamil. Jadi diberikan di meja 5. Pelayanan ibu hamil seperti pemeriksaan ibu hamil, pemberian imunisasi dilakukan di meja 5. Lanjutan, di meja 5 itu bisa melakukan Inform Choice KB, menentukan si ibu pemilihan KB, dan juga pemeriksaan kehamilan dari mulai 10T, dari mulai timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi atau lila, ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dari denyut jantung janin, screening status imunisasi tetanus dan imunisasi TT bila diperlukan. Berikan tablet FE, pemeriksaan laboratorium, dilaksanakan penanganan kasus, tamu wicara atau konseling dilakukan di meja 5. Jadi di meja 5 itu pemeriksaan ibu hamil dan juga balita yang membutuhkan. Terima kasih, itu tentang posyandu dan juga kader. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.